Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini maupun dimanapun ada orang yang mengikuti kebaktian ini dan memimpin mengarahkan acara firman dengan sebaik-baiknya. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami serahkan seluruh persiapan khotbahnya dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri sucikan, tambahi, kurangi, ubahkan. Sehingga setiap kata yang diucapkan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan biarlah semua dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu. Sehingga tidak kembali dengan sia-sia. Tapi tumbuh berbuah dalam kehidupan setiap kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong setiap orang dalam mendengar, berikan kesegaran, berikan keterbukaan dalam hati dan pikiran. Berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir. Dan berikan terang cukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami pimpinan untuk menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biar semua kami bukan hanya jadi pendengar dan pengerti firman, tapi jadi pelaku dan penanggap firman untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami. Laki-laki kami berdoa, jaga listrik dan sinyal HP, WiFi, dan sebagainya, supaya tidak mengganggu apapun di dalam mencari firman, bahkan sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita sudah membahas sesi pertama dari Yohanes pasal 2 ayat 1-11 dan ini adalah sesi yang kedua. Saya berikan topik Yesus menyebut Maria perempuan. Memang enggak, ini hanya bagian akhirnya, tetapi tetap inilah topiknya yang merupakan penekanan nanti. Sekarang kita baca lebih dulu seluruh teks ini sekali lagi. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencadok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, pada minggu yang lalu kita sudah melihat mereka diundang pesta dan Yesus dan murid-muridnya hadir. Dan sekarang pada poin yang kedua ini kita melihat bahwa mereka yang mengadakan pesta ini kehabisan anggur atau anggurnya betul-betul sudah habis atau hampir habis. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga ya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, hal yang pertama yang akan saya bahas, saudara. Yang dimaksud dengan anggur ini apa ya? Apakah itu anggur dalam arti wine, minuman keras itu ya? Atau itu sekedar grape juice, jus buah anggur. Jadi buah anggur saudara mau buat jus sendiri bisa. Itu jelas tidak memabukkan, hanya rasa manis saja. Yang mana sebetulnya? Nah, saya akan memberikan komentar dari Albert Barnes yang berkata demikian.
Anggur yang dibicarakan di sini tidak diragukan adalah apa yang biasanya diminum di Palestina. Itu adalah jus buah anggur yang murni. Itu bukanlah anggur yang beralkohol, ataupun anggur yang dicampur obat, ataupun anggur yang dicampur dengan bermacam-macam zat, sebagaimana yang kita minum di negara ini. Yang umum yang diminum di Palestina adalah hanya jus buah anggur. Kita menggunakan kata anggur sekarang untuk menunjuk pada jenis cairan yang disebut dengan nama itu di negara ini. Selalu mengandung suatu bagian yang besar dari alkohol, bukan hanya alkohol yang dihasilkan oleh proses fermentasi, tetapi alkohol yang ditambahkan untuk mengawetkannya atau membuatnya lebih kuat. Tetapi kita tidak punya hak untuk mengambil arti itu dari kata itu dan menggunakannya untuk menafsirkan kitab suci. Kita harus berusaha untuk menempatkan diri kita sendiri dalam keadaan yang pasti dari saat itu, memastikan secara tepat arti apa dari kata yang akan apa ini? Ada yang salah saya kira di sini ya. Akan nyatakan bagi mereka yang menggunakannya pada saat itu dan menerapkan arti itu pada kata dalam penafsiran Alkitab. Dan di sana, perhatikan ini ya, tidak ada bukti yang terkecil bahwa kata yang digunakan seperti itu menyatakan arti apapun kecuali jus buah anggur yang murni. Saya tidak tahu dari mana Albert Barnes mendapatkan tradisi seperti itu, tapi setahu saya tidak ada satupun penafsir yang setuju dengan arti yang dia berikan. Semua penafsir menganggap bahwa yang dimaksudkan dengan anggur betul-betul adalah anggur yang bisa memabukkan. Dan kata-kata Barnes di sini tidak ada bukti yang terkecil bahwa itu adalah wine. Itu adalah omong kosong yang sangat bodoh. Saya tidak ngerti bagaimana dia bisa mengatakan semacam demikian. Mari saya berikan sekarang penafsir-penafsir yang lainnya. William Buckley yang memang termasuk jago dalam urusan latar belakang pada zaman itu mengatakan demikian. Bagi suatu pesta Yahudi, anggur merupakan sesuatu yang harus ada atau sangat penting. Tanpa anggur, kata rabi-rabi, di sana tidak ada sukacita. Bukan bahwa orang-orang itu mabuk, tapi dalam bagian dunia ini, anggur adalah sesuatu yang harus ada atau sangat penting. Memang, mabuk merupakan sesuatu yang sangat memalukan, dan mereka secara hurufiah meminum anggur mereka dalam satu campuran yang terdiri dari 2 bagian anggur dan 3 bagian air. Jadi menurut dia cara minum mereka itu anggurnya diencerkan supaya tidak memabukkan. Tapi tentang campurannya 2 bagian dan 3 bagian ini nanti ada orang lain yang memberikan perbandingan yang berbeda. Tapi orang itu juga setuju bahwa orang-orang di sana minum anggur yang diencerkan dengan air supaya tidak memabukkan. Tapi bagaimanapun penekanannya, anggur itu betul-betul adalah wine. Betul-betul ada alkohol dari ragi atau ditambahkan atau apapun, dan itu betul-betul bisa membuat orang menjadi mabuk. Dan itu sangat penting dalam suatu pesta Yahudi, anggur itu harus ada. Dan saudara, mari kita melihat kata-kata William Hendrickson yang memberikan bukti yang lebih kuat lagi ya. Jadi bukan hanya tradisi, tapi dia memberikan bukti. Dia berkata di Palestina, anggur matang dari bulan Juni sampai September. Karena itu di sana tidak ada alasan yang baik untuk menganggap bahwa anggur yang disediakan pada pesta pernikahan yang terjadi selama masa bulan Oktober sampai Mei adalah apapun yang lain kecuali jus buah anggur ditambahkannya. Bukan jus buah anggur saja. Jus buah anggur yang difermentasi. Dengan kata lain, betul-betul anggur atau wine. Ya, dia menggunakan kata wine di sini. Jadi saudara, dia mengatakan anggur itu matangnya karena buah-buah kan selalu ada musim ya. Juni sampai September. Jadi selain bulan-bulan ini, tidak mungkin ada jus buah anggur. Kalau mulai Oktober sampai Mei, maka tidak mungkin ada jus buah anggur. Jus buah anggur tidak bisa disimpan lama, dia akan rusak. Nah, pada saat pernikahan ini kapan, saudara? Saat itu dekat dengan Paskah Perjanjian Lama. Kita bisa melihat itu dalam ayat yang ke-13. Ya, nanti kita lihat itu. Dan karena itu, Paskah Perjanjian Lama, itu kan sekitar pada Jumat Agungnya kita itu ya, Jumat Agung Paskah ya.
Jadi itu kira-kira adalah bulan April, dan bulan April terletak antara Oktober sampai Mei. Ya. Dan karena itu tidak mungkin bisa ada grape juice atau jus buah anggur. Mari kita lihat ayat 13-nya supaya jelas. Saya baca mulai ayat 12-nya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ya, jadi hanya beberapa hari saja di situ. Lalu ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi ini teks yang terjadi setelah teks yang kita bahas. Yang kita bahas ayat 1-11 ya. Dan ini ayat 12-nya, dia tinggal di Kapernaum cuma beberapa hari, lalu sudah dekat hari raya Paskah. Berarti itu kira-kira sudah bulan April. Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi saudara, pada situasi Paskah, ini ada sekitar Oktober sampai Mei kan. Yang April kan terletak di sini sebelum Mei. Jadi tidak mungkin itu ada jus buah anggur. Dan ini betul-betul pasti adalah wine. Mereka menambahkan, fakta-fakta bahwa anggur dianggap sebagai makanan yang penting adalah jelas dari teks-teks seperti Kejadian 14:18, Bilangan 6:20, Ulangan 14:26, Nehemia 5:18, dan Matius 11 ayat 19. Karena sifatnya yang memabukkan, maka penggunaannya dibatasi secara pasti. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan dari aktivitas-aktivitas tertentu, itu dilarang. Pemuasan yang berlebihan selalu dikecam secara jelas atau eksplisit dalam Imamat 10:9, Amsal 31 ayat 4 dan 5, Pengkhotbah 17, Yesaya 28 ayat 7, dan 1 Timotius 3 ayat yang ke-8. William Hendriksen ini memberikan banyak ayat. Tapi saya mungkin sudah pernah mengatakannya. Satu ciri buruk dari William Hendriksen, dia sering memberikan ayat yang tidak sesuai. Dan pada waktu saya baca, tidak semua ayat-ayat ini cocok. Maka saya hanya memberikan ayat-ayat yang saya anggap cocok dari ayat-ayat yang diberikan oleh William Hendriksen sebagai ayat referensi. Ini dalam Ulangan 14 ayat 26. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Ini semacam acara pesta ya di kemah suci, dan tentu saja pada waktu sudah ada bait suci di bait suci. Tapi zamannya Musa di kemah suci. Ya saudara, ini disuruh membelanjakan uang. Antara lain untuk anggur atau minuman yang memabukkan. Makanya kalau Albert Barnes mengatakan tidak ada bukti yang terkecil itu tadi, itu betul-betul sangat konyol. Karena ayat ini memastikan bukti itu. Sekarang kita lihat ayat yang lain, Nehemia 5:18. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Jadi saudara, makanan, kambing, domba, dan sebagainya, minumannya, anggur, dan itu disediakan berlimpah-limpah. Sekarang Amsal 31 ayat 4 dan 5. Tidaklah pantas bagi Raja Hailemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Bukannya tidak pantas minum sama sekali ya. Kelihatannya di dalam bagian ini seperti itu. Tapi sebetulnya penekanannya pada ayat 5. Jangan sampai karena minum ia melupakan, melupakannya ini karena mabuk. Jadi sebetulnya boleh minum, tetapi jangan sampai mabuk, lalu membengkokkan penghakiman dan sebagainya. Itu yang dilarang. Karena Pengkhotbah 10 ayat 17. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan, dan bukan dalam kemabukan. Kalau memang Alban benar bahwa tidak ada orang yang minum anggur dan semua minuman itu hanya grape juice, mengapa ada peringatan model seperti ini? Dan peringatan tentang mabuk, ancaman terhadap mabuk, itu ada dalam sangat banyak ayat Alkitab. Jadi tidak masuk akal kalau mereka memang minum grape juice,
tapi diperingati secara sangat banyak dan sangat keras tentang kemabukan. Sekarang Yesaya 28 ayat 7. Tapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Nah, perhatikan, baik imam maupun nabi pening karena arak. Kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak. Pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Jadi ini jelas suatu pengecaman ya. Dan ini yang dikecam adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhannya minum anggur, arak, dan sebagainya. Kelebihan sampai mereka mabuk, tidak karu-karuan. Tidak mungkin kalau memang tradisinya minum grape juice bisa ada peringatan model seperti ini dan hamba-hamba Tuhannya seperti ini. Kan 1 Timotius 3:8, ini mulai perjanjian baru ya. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur. Jadi pada waktu menetapkan syarat-syarat bagi diaken, salah satu syarat adalah jangan penggemar anggur. Nah, kata-kata jangan penggemar anggur itu diterjemahkan bermacam-macam dalam Alkitab bahasa Inggris. Saya langsung bacakan dalam terjemahannya Indonesia ya. King James tidak cenderung pada banyak anggur. RSV tidak mencandu pada banyak anggur. NIV tidak menuruti keinginannya dalam banyak anggur. NASB tidak mencandu pada banyak anggur. Jadi ada peringatan, ada syarat seperti ini, diaken yang penggemar anggur atau cenderung pada banyak anggur tidak boleh. Rasanya kalau memang tradisinya minum grape juice ada peringatan seperti itu, diaken kok aneh sekali ya. Nggak masuk akal sama sekali. Saya lanjutkan dengan kata-kata Lansky. Tidak ada dimanapun kitab suci mengecam anggur dan penggunaannya yang benar. Tidak dilarang ya. Jadi kalau saudara membicarakan boleh tidak orang Kristen minum anggur? Boleh. Tapi ada sambungannya. Tetapi hanya bentuk apapun dan semua bentuk dari penyalahgunaannya. Jadi sebetulnya anggur adalah sesuatu yang bagus dibicarakan dalam banyak hal ya. Kalau diminum dalam jumlah sedikit, jadi tidak berlebihan, malah ada efek positif katanya. Sekalipun saya tahu itu memang dipro kontrakan. Ada yang mengatakan bahwa anggur sedikit saja pun itu merusak. Tapi kalau dilihat Alkitab mengizinkan anggur, bahkan Paulus menasihati Timotius untuk menambahkan anggur pada makanannya dan sebagainya itu, rasanya kok tidak mungkin bahwa anggur yang diminum dalam jumlah moderat atau sedikit lalu bisa merusak kesehatan. Jadi Alkitab tidak mengecam anggur maupun penggunaannya yang benar. Tapi kalau berlebihan itu tentu saja jadi salah. Dan memang saudara, semua hal yang baik kalau dilakukan berlebihan bisa jadi salah. Hal yang tidak salah dilakukan berlebihan menjadi salah. Apakah nonton TV salah? Ya ada gereja-gereja yang mengajar seperti itu, bagi saya itu konyol. Nonton TV, nonton bioskop, tidak masalah. Tergantung film yang ditonton tentu saja. Tapi saudara, kalau berlebihan jadi salah. Nah, tadi malam ini selama beberapa malam berturut-turut, nggak tahu ada Piala Eropa atau apapun, saudara. Itu Piala Eropa atau Piala Dunia, saya nggak ngerti. Saya nggak senang sepak bola soalnya. Bagaimana saudara nonton? Apakah saudara nonton sepak bola sampai menyingkirkan acara gereja, menyingkirkan belajar firman, waktu doa, pelayanan, dan sebagainya dibuang semua, dipinggirkan, dan sepak bola didahulukan, TV didahulukan? Kalau jadi seperti itu, biarpun sebetulnya nonton TV itu sendiri tidak salah, tapi pada waktu itu kebanyakan atau disalahgunakan, maka itu menjadi dosa. Jadi siapa yang dalam beberapa malam terakhir ini menyingkirkan apapun yang rohani, karena mementingkan TV, harus mengaku dosa dan bertobat. Utamakan Tuhan lebih daripada apapun, pertandingan bola atau apapun. Saya sendiri tidak hobi bola memang, tapi saya hobi tinju. Tapi saya tidak mau acara tinju apapun, saya tidak peduli siapa lawan siapa. Masuk TV, lalu saya nonton TV, saya menyingkirkan kebaktian atau apapun, tidak akan itu saya lakukan. Jadi saya tahu menempatkan di mana hobi itu ada, dan tidak sampai menyingkirkan Tuhan. Lalu fitness atau olahraga, atau apapun juga, bagus. Tapi kalau
salah gunakan, sampai kebanyakan tidak karu-karuan menyingkirkan semua kegiatan rohani kita, maka itu tentu menjadi dosa. Nah, demikian juga dengan anggur. Anggur itu bagus, tidak masalah, boleh, tidak pernah dikecam, tapi tetap kalau disalahgunakan, tentu itu menjadi dosa. Jadi kalau sudah minum anggur, maka minum yang secukupnya, jangan sampai terjadi mabuk dan sebagainya. Kan sudah komentar selanjutnya, The Bible Exposition Commentary, mengatakan demikian. Akhirnya adalah layak diperhatikan bahwa orang-orang Yahudi selalu mengencerkan anggur dengan air. Biasanya dengan perbandingan 3 bagian air dengan 1 bagian anggur. Jadi ini perbandingannya tok berbeda dengan William Buckley tadi, yang memang pasti tidak akan mungkin persis ya. Jadi tadi 2 dengan 3, ini 1 dengan 3. Saya tidak ngerti yang mana, tapi pokoknya mereka mengencerkan dengan air gitu ya. Sekalipun Alkitab tidak memerintahkan kepantangan total, Alkitab pasti membesarkan persoalan itu dan pasti memperingatkan terhadap kemabukan. Saya dulu pernah sering pelayanan di Kupang dan ada orang yang pernah mengatakan kalau khotbah di Kupang jangan khotbah tentang minum-minuman keras dilarang dan sebagainya. Saya tidak peduli saya khotbah di mana, dan saya tidak peduli apakah orang-orang tidak senang dengan khotbah itu. Kalau itu satu dosa, saya akan khotbahkan. Dan saya moga-moga ada orang Kupang yang mendengarkan di sini. Saya tetap akan khotbahkan itu, tidak peduli berhadapan dengan orang yang tukang mabuk. Saya memang tahu orang-orang Kupang bahkan yang mengaku diri sebagai Kristen, karena itu memang ya kota atau seluruh provinsi itu provinsi Kristen mayoritas. Tapi sangat banyak yang mabuk-mabukan tidak karu-karuan. Di Papua saya menjumpai juga hal yang sama seperti itu. Jadi saudara mengaku Kristen tapi saudara mabuk. Saudara mau jadi apa? Bertobatlah. Sebelum kemabukan itu menghancurkan saudara. Karena pada saat mabuk, saudara selalu bisa melakukan hal-hal yang nantinya akan saudara sesali. Otak menjadi tidak waras. Bisa sama dengan orang gila. Lalu makan hal-hal yang tidak karu-karuan, menimbulkan kerugian yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi yang tetap mabuk-mabukan, bertobatlah. Kalau mau ngamuk dengan saya, silakan datangi saya. Lihat bahwa Alkitab memang banyak mengecam orang yang minum sampai mabuk. Ini argumentasi lain ya. Terhadap kata-kata Albert Barnes tadi yang mengatakan tidak ada bukti yang terkecil. Alkitab banyak mengecam, itu bukti saudara. Juga Alkitab banyak menceritakan orang-orang yang minum anggur sampai mabuk dengan efek yang lalu buruk. Nuh itu saleh tapi dia minum anggur sampai mabuk. Sampai ya anaknya mentertawai dan sebagainya dan anaknya yang justru dihukum. Dan Lot disengaja dibikin mabuk oleh kedua anak perempuannya. Sampai dalam keadaan mabuk dia berhubungan seks dengan anak perempuannya sendiri, anak kandungnya sendiri. Dan dua-dua mengandung melahirkan Bani Moab dan Bani Amon. Jadi dalam keadaan mabuk, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, dan yang tidak akan dia lakukan seandainya dia waras. Ini bahaya dari mabuk, dan ini diceritakan dalam Alkitab. Kalau kata-kata Albert Barnes tadi benar, bahwa mereka selalu minum jus buah anggur dan tidak ada bukti apapun yang terkecil bahwa mereka minum wine, maka mengapa ada kecaman-kecaman dan kejadian-kejadian seperti itu? Ini sama sekali tidak masuk akal. Jadi kata-kata Albert Barnes tadi sama sekali salah. Dan sebagai bukti terakhir dan bukti yang mungkin terkuat, ayat 10 dan bacaan ini menunjukkan secara pasti bahwa yang diminum dalam pesta yang Yesus hadiri itu memang adalah anggur atau wine yang memang bisa memabukkan, bukan jus buah anggur. Karena saudara, pada waktu Yesus sudah melakukan mujizat dan mengubah air menjadi anggur dan diberikan kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta mencicipi, dia lalu berkata pada yang menikah itu ya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, ini adalah omong kosong. Kalau ini adalah jus buah anggur. Karena kalau jus buah anggur, tidak ada yang baik atau yang kurang baik. Jus anggur ya jus anggur.
Tapi kalau anggur wine yang dimaksudkan, biasanya wine itu makin lama, makin kuno, makin bagus. Jadi memang untuk wine ada tingkat bagus dan kurang bagus, enak dan kurang enak dan sebagainya. Tapi itu tidak berlaku kalau untuk jus buah anggur. Jadi kata-kata dari pemain pesta ini kepada kemantan ini, itu jelas sekali menurut saya memerlukan bukti yang mutlak bahwa yang dibicarakan dalam seluruh teks ini, Yohanes 2:11 adalah wine. Betul-betul anggur yang sebetulnya bisa memabukkan. Jadi saudara, ini suatu argumentasi yang sangat kuat. Lagi-lagi menunjukkan konyolnya omongan Albert Barnes tadi yang mengatakan itu grape jus buah anggur gitu ya. Sekarang saudara, kita masuk pada poin yang kedua. Mereka kehabisan anggur. Sekarang saya akan bicarakan mengapa dan apa resikonya. Poin saudara. Pesta pernikahan di sana beda dengan kita ya. Kita mau berjam-jam tapi biasanya berlangsung cuma satu malam saja. Mau mungkin jam 7 sampai jam 10 atau jam 7 sampai jam 11. Ya sekitar segitu beberapa jam, 2, 3, 4 jam. Tapi saudara, pesta pernikahan di sana berlangsung bisa 1 minggu dan menurut Lenski, kadang-kadang bisa berlangsung 2 minggu. Dan itu memang terlihat dari beberapa ayat Alkitab, biarpun ini RPL, tetapi ini tetap kebiasaan mereka. Ini Yakub pada waktu mau menikahi Rachel. Ternyata oleh Laban ditipu, yang diberikan adalah Lea. Dan dia marah, dia tetap mau menikahi Rachel. Tapi Laban berkata, genapilah dahulu 7 hari perkawinan dengan anakku ini, Lea. Kemudian anakku yang lain pun, Rachel, akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Dan yang saya tekankan, saudara, dia disuruh menggenapi 7 hari perkawinannya. Berarti pernikahan itu membuat pesta selama 7 hari. Yang memang tentu saja tidak non-stop ya. Tapi tentu ada waktu tidur bagi mereka. Dan ini jelas sekali Yakub dan Lea sudah hubungan seks dan baru saat itu dia tahu bahwa itu adalah Lea dan bukan Rahel. Tapi pestanya pokoknya berlangsung 7 hari. Hakim-Hakim 14 ayat 12. Kata Simpson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya dan seterusnya. Jadi ini Simpson menikah. Dan pernikahan ini perjamuannya berlangsung 7 hari. Dia memberikan teka-teki, dia batasi waktu untuk menebak teka-teki itu dalam waktu 7 hari. Saya tidak harus ceritakan yang lain. Penekanan saya hanya menunjukkan pesta pernikahan ini berlangsung 7 hari. Itu biasa. Jadi karena 7 hari, saudara, maka makanan maupun wine yang disuguhkan itu bisa sangat banyak. Dan karena mereka bisa naik kehabisan, kelihatannya keluarga ini bukan keluarga yang kaya. Kalau kaya, mestinya tidak akan kehabisan. Sekarang poin B. Pada peristiwa seperti pernikahan, bisa banyak sekali orang yang diundang. Dan ini bisa membutuhkan biaya yang sangat besar untuk makanan dan untuk anggur. Dan rupanya keluarga yang menikah ini bukan orang kaya sehingga mereka kehabisan anggur. Saya tidak tahu harga anggur berapa di sana, tetapi pokoknya mereka kehabisan anggur. Nah, sekarang poin C, saudara. Kehabisan anggur ini bukanlah suatu persoalan yang kecil. Pertama, itu merupakan sesuatu yang memalukan bagi orang di sini pun, saudara ya. Misalnya pesta di restoran, tahu-tahu, ada tamu yang datang terlambat, nggak ada makanan, makanannya habis, minuman habis, semua habis. Itu akan memalukan. Bagi mereka juga seperti itu memalukan. Tapi lebih dari memalukan, ada sesuatu tradisi di sana yang bagi kita rasanya aneh. Dan ini yang membuat lebih berantakan lagi kalau orang kehabisan anggur atau makanan dan sebagainya. Dan tradisi ini baru saya ketahui pada waktu saya mempersiapkan bagian ini. Saya belum pernah tahu ada tradisi seperti itu. Ini pentingnya baca buku tafsiran, dia memberikan informasi seperti itu. J. Duncan M. Jarrett mempunyai suatu diskusi yang sangat berharga tentang mujizat ini. Ia menunjukkan bahwa di timur dekat kuno, jadi termasuk Palestina itu ya, di sana ada suatu elemen yang kuat tentang, perhatikan,
kewajiban timbal balik tentang pernikahan. Dan bahwa sebagai contoh adalah mungkin untuk mengambil tindakan hukum. Perhatikan ini ya. Adalah mungkin untuk mengambil tindakan hukum dalam keadaan-keadaan tertentu terhadap seseorang yang gagal untuk menyediakan hadiah pernikahan yang cocok atau layak. Jadi perhatikan ya. Ini pertama kewajiban timbal balik. Timbal balik antara siapa dengan siapa? Antara yang undang, berarti yang kemantannya itu ya, dengan yang diundang. Ada masing-masing punya kewajiban satu terhadap yang lain. Dan yang warna biru ini adalah kewajiban dari tamunya. Tamunya itu harus memberikan hadiah pernikahan yang cocok atau layak. Mungkin karena mereka pesta 1 minggu, sana makannya banyak, minumnya banyak. Kalau tahu-tahu ngasih hadiah, cuma ngasih hadiah gelas begitu ya, yang harganya murah sekali, mereka bisa diambil tindakan hukum, dituntut. Jadi tamu nggak bisa memberikan hadiah sembarangan. Kalau di pestanya kita, tamu berikan apapun, ya terserah. Saya pernah datang, saya tidak memberi apa-apa, karena pada waktu saya betul-betul parah dalam keuangan, nggak ngasih apa-apa, apapun ngasih selamat kok. Nah, jadi saudara, di kita tidak ada masalah, tapi di mereka ada kewajiban. Tamu harus memberikan hadiah yang cocok atau layak. Kalau tidak, dia bisa dituntut. Ini cukup asing bagi kebiasaan pernikahan kita dan kita condong untuk mengabaikan kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Tetapi itu berarti bahwa pada waktu suplai dari anggur kurang, lebih dari rasa malu yang bersifat sosial yang terlibat. Nah, sekarang tanggung jawabnya pengantinnya nih ya. Pengantin laki-laki dan keluarganya bisa terlibat dalam suatu pertanggungjawaban dalam hal keuangan. Mereka pun bisa dituntut, saudara. Jadi yang tamu dituntut bisa kalau hadiahnya tidak layak. Tapi pengantinnya bisa juga dituntut kalau mereka menyediakan makanan minumannya kurang dan sebagainya. Maka sama-sama ini makanya disebut kewajiban timbal balik. Sama sekali tidak pernah kita kenal, dunia barat pun tidak tahu, tapi di Timur Dekat kuno itu ada kewajiban seperti itu. Dulu ya, apakah sampai sekarang saya tidak tahu. Jadi ini memberikan suatu bencana yang lebih besar ya bagi pengantin pada waktu mereka kehabisan anggur. Ini bukan persoalan kecil. Rasa malu dan bisa dituntut. Sekarang saya lanjutkan The Bible Exposition Commentary. Karena pesta-pesta pernikahan Yahudi berlangsung 1 minggu, adalah perlu bagi pengantin laki-laki untuk mempunyai persediaan yang cukup. Setidaknya itu merupakan sesuatu yang memalukan untuk kehabisan makanan dan anggur. Dan perhatikan, suatu keluarga yang bersalah tentang keadaan memalukan atau tak pantas seperti itu bisa betul-betul didenda. Jadi bukan cuma penafsir yang di atas ini yang mengatakan hal itu, ya. Tapi yang di bawah ini juga ya bisa didenda. Jadi kehabisan anggur bisa merupakan sesuatu yang mahal, baik secara keuangan maupun secara sosial. Sudah malu bisa dituntut, bawa ke pengadilan dan sebagainya. Kan saya teruskan. Sekarang kita masuk dalam poin D, penerapannya untuk kita. Bapak Komentar berkata demikian, mereka kehabisan anggur, ayat 3 ya. Sama seperti kekurangan persediaan atau makanan di padang gurun. Saya agak heran dengan kata-kata di padang gurun ya. Karena saya cek pemberian makan Yesus 5.000 orang itu tidak pernah ada kata-kata padang gurun. Memang dikatakan tempat yang sepi, tapi kok tidak dikatakan padang gurun. Tapi ya sudahlah, biarlah. Sama seperti kekurangan persediaan atau makanan di padang gurun memberi Yesus suatu kesempatan untuk menyuplai kebutuhan dari banyak orang. Sama seperti diizinkan bahwa seseorang dilahirkan dalam keadaan buta, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Begitu juga untuk kekurangan persediaan anggur di Kana, memberi suatu kesempatan untuk pelaksanaan dari suatu mujizat yang baik atau bermanfaat oleh Kristus. Dan pelajarannya adalah sangat mengesankan dan berguna. Yang disampaikan seperti itu berkenaan dengan kebutuhan manusia dan kasih karunia ilahi dan suplai. Jadi saudara, kalau ada problem,
Maka kehabisan anggur ini menyediakan kesempatan bagi Kristus untuk menyatakan mujizat, melakukan sesuatu yang berguna. Mereka di padang gurun atau tempat yang sepi, kekurangan makan, Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan sehingga menjadi cukup untuk 5.000 orang lebih, bahkan sisa 12 bakul. Orang dilahirkan dalam keadaan buta supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia, ini dari Yohanes pasal 9. Jadi saudara, ada banyak problem muncul membuat Tuhan bisa menunjukkan kebaikannya, membuat Tuhan bisa menunjukkan sesuatu, menunjukkan kemahakuasaan kebaikannya, menolong kita dalam problem yang sangat-sangat besar. Dan karena itu saudara, kalau ada problem, jangan selalu terus bersikap negatif. Memang ini tidak gampang ya. Kita sering memang bersifat negatif pada waktu ada problem. Langsung menggerutu, bersungut-sungut, langsung stres, depresi, dan sebagainya. Dan saya kira ini sangat banyak saat ini dalam wabah pandemi ini. Ngomel, bersungut-sungut, karena tidak bisa keluar negeri, keluar kota, tidak bisa piknik, tidak bisa makan di restoran, apalagi dalam masa ya semi lockdown yang sekarang ini dilakukan di banyak kota termasuk Surabaya. Jalan disekat-sekat, tidak karu-karuan dan sebagainya. Jadi saudara, kita tidak senang karena apa yang kita biasa lakukan, kita tidak bisa lakukan. Saya biasanya fitness, saya tidak bisa fitness dan sebagainya. Kita punya problem seperti ini, bahkan ada yang problem keuangan karena pekerjaannya hancur, semua ada karu-karuan. Tapi selalu ingat saudara, dalam keadaan problem apapun, itu mungkin adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk bersandar kepada Tuhan, berdoa, sehingga saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, menolong saudara dari problem yang kelihatannya tidak mungkin bisa diatasi. Karena dalam satu acara persekutuan doa gereja kami, saya memberikan satu renungan, dan Calvin itu mengatakan, kalau kita mengalami problem, itu sama seperti suatu undangan dari Tuhan untuk datang kepada dia. Saya tidak tahu saudara punya problem apa. Problem uang, problem sakit, kena COVID barangkali, atau keluarga yang kena COVID, atau problem pekerjaan, problem apa saudara? Problem di rumah terus. Memang orang di rumah terus tuh kita tidak bisa terlalu cepat menghakimi orang-orang yang tidak tahan di rumah ya. Kalau rumah saudara besar, maka di rumah saja itu mungkin tidak terlalu parah. Tapi bayangkan rumah orang yang gubuk, atau rumahnya kecil sekali, cuma katakanlah 5 kali 3 meter begitu. Nah kalau rumahnya segitu, suruh di rumah saja, saya setengah mati saudara. Itu siksaan bagi mereka. Jadi yang rumah besar tuh coba pikirkan mereka-mereka yang rumahnya kecil. Itu siksaan. Nah bagi saudara saya tidak tahu saudara keadaan apa. Tapi ingat pelajaran ini, poin ini. Ada saudara problem. Itu undangan dari Tuhan. Datang pada dia. Dia bisa menolong saudara entah bagaimana caranya. Memberikan saudara penghiburan, memberikan saudara kekuatan. Saya tidak ngerti apa. Dalam kekurangan uang, dia menolong saudara dalam keuangan. Dalam sakit, dia memberikan kesembuhan. Tidak selalu dia memberikan apa yang saudara inginkan. Tapi saya yakin dia memberikan apa yang baik bagi saudara kalau saudara memang adalah seorang anak Tuhan. Jadi saudara, jangan putus asa, jangan bersungut-sungut, kecewa atau apapun, tapi datang kepada Tuhan. Ini kesempatan bagi saudara merasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan sebagainya. Kalau saya lanjutkan, saudara. Robert Kamenty mengatakan lagi demikian. Allah membiarkan orang-orang kekurangan atau mempunyai kebutuhan. Ini adalah sesuatu yang bersifat paradoks, tetapi itu merupakan suatu kebenaran. Bahwa itu adalah untuk kebaikan kita, untuk mengalami kebutuhan dari bermacam-macam hal. Satu, dengan demikian ia mengajar kita betapa sedikit sumber persediaan kita dan betapa cepat habisnya. Dan mungkin pandemi ini mengajar banyak orang kaya yang jadi bangkrut pada waktu pandemi. Kalau ini tidak mempengaruhi saudara dalam urusan keuangan, maka ya poin ini tidak terlalu mengena bagi saudara.
Tapi bagi orang yang terkena masalah keuangan gara-gara pandemi, apakah bisnisnya bangkrut, pekerjaannya tutup, atau mungkin dia atau keluarganya terkena COVID, masuk rumah sakit sehingga menghabiskan ratusan juta, jadi bangkrutkan dia karena hal itu. Ini mengajar kita betapa sedikit sumber persediaan kita dan betapa cepat habisnya. Dengan demikian kita tidak lagi bersandar kepada sumber kita sendiri, tapi kita bersandar kepada Tuhan. Jadi ada kekurangan, kebutuhan, ada penyakit, ada kebangkrutan, mengajar kita tidak bersandar pada pekerjaan kita. Bangga, tepuk dada, kerjaanku hebat, jaya. Tidak bakal aku kekurangan makan. Sekarang sudah kekurangan makan. Maka ini Tuhan mengajar. Jangan sombong, jangan mengandalkan diri sendiri, kemampuan, kepintaran saudara cari duit atau apapun. Kalau Tuhan mau bangkrutkan, dia bisa bangkrutkan kalau saudara dalam 1 detik. Karena poin kedua, karena itu diusulkan kepada kita untuk melihat keluar, untuk melihat ke atas, untuk pemuasan dari keinginan-keinginan kita. Jadi jangan lihat rekening saudara. Oh, banyak kok miliaran. Tapi lihat ke atas, saudara. Nggak peduli berapapun rekening saudara. Nggak peduli berapapun kesehatan, bagaimanapun hebatnya kesehatan saudara. Lihat ke atas untuk bersandar kepada Tuhan. Lihat ke atas untuk pemuasan dari keinginan-keinginan kita. Berdoa, banyak berdoa. Kalau dalam masa pandemi ini tidak banyak saudara berdoa atau tidak makin banyak saudara berdoa, maka ada sesuatu yang salah dalam diri saudara. Orang yang paling sedikit berdoa, orang Kristen, kalau dalam masa pandemi tidak meningkatkan kehidupan doanya, mungkin itu salah satu alasan mengapa Tuhan tidak angkat pandemi ini. Kita maunya diajar untuk datang kepada Dia lebih banyak, lebih sering, lebih lama, lebih banyak berdoa. Nomor 3, maka diaturlah supaya pada waktu Allah ikut campur demi kepentingan kita, kita akan menerima dengan sukacita dan menghargai campur tangannya. Kalau kita berdoa, lalu Dia campur tangan, Dia menolong kita, maka kita merasakannya. Menghargai campur tangannya Dia, pertolongan Dia, merasakan kasihnya Dia, dan sebagainya. Sekarang kutipan dari J.C. Ryle, Langton, Chemnitius, dan orang-orang lain berpikir bahwa kekurangan anggur di pesta pernikahan ini disebutkan secara sengaja untuk mengingatkan orang-orang yang sudah menikah atau mereka yang bermaksud untuk menikah bahwa pernikahan membawa dengannya kekhawatiran maupun penghiburan dan secara khusus kekhawatiran dari kemiskinan. Seringkali kalau mau menikah itu yang dipikir cuma enak-enak saja. Senang-senang, karena bersatu dengan pacar dan sebagainya. Bisa honeymoon dan macam-macam hal yang seperti itu. Tapi yang mereka peringatkan, pernikahan seperti pernikahan di Kana ini, membawa dengannya kekhawatiran maupun penghiburan. Enaknya ada, tapi susahnya juga ada, kekhawatiran juga ada, dan secara khusus kekhawatiran dari kemiskinan. Sebetulnya memang menikah itu cukup makan ya. Kalau memang masih belum cukup sama sekali, tetap nekat menikah. Ingat bahwa masalah ekonomi bisa menimbulkan pertengkaran yang hebat, bisa menimbulkan perceraian dan sebagainya. Jadi sendiri tidak menganjurkan kalau orang belum mapan dalam keuangan. Mapan itu bukan berarti kayanya, tapi setidaknya bisa cukup. Kalau hidup sendiri saja belum cukup lalu mau kawin, bagaimana berdua apalagi nanti punya anak bisa lebih cukup? Tambah celaka. Ya, lalu disambung ya. Mereka yang menikah melakukan hal yang baik dan dengan berkat Kristus akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi mereka tidak boleh berharap untuk lolos dari kesukaran untuk problem dalam daging sejak saat pernikahan. Saya mungkin setuju dengan kata-kata ini. Cuma ayatnya yang diambil ini yang saya agak tenang ya. Mari kita lihat 1 Korintus 7 ayat 28. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa.
Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Mengapa kok saya tidak senang penggunaan ayat ini? Bukankah yang sekarang saya blok ini yang warna biru ini cocok kan? Tidak. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan ayat-ayat dalam 1 Korintus 7. Karena banyak ayat, sekalipun bukan semua, banyak ayat dalam pasal itu yang hanya berlaku dalam keadaan khusus pada saat itu. Tahu dari mana kalau waktu itu keadaan khusus? Perhatikan 1 Korintus 7 ayat 26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Kalau keadaannya menikah, ya tetap menikah, jangan cerai. Kalau keadaannya belum menikah, ya jangan menikah. Karena apa? Mengingat waktu darurat sekarang. Jadi dalam teks ini, hati-hati. Saat itu terjadi suatu waktu darurat yang kita tidak tahu apa. Tapi orang-orang Korintus pasti tahu. Dan kata-kata ini, bahkan seluruh teks itu ya, seluruh 1 Korintus 7, kelihatan sekali Paulus itu kelihatannya merendahkan pernikahan, atau bahkan agak anti pernikahan, lebih baik tidak menikah daripada menikah. Tapi semua itu karena adanya waktu darurat pada saat itu. Jadi ini tidak berlaku umum. Nah, saya pikir saudara, sekarang kita dalam masa pandemi ini juga waktu darurat. Dan saya rasa menerapkan 1 Korintus pasal 7 pada kondisi sekarang ini sebetulnya bijaksana. Saya heran dengan orang yang tetap nekat kawin pada masa pandemi. Kalau kawin masih tidak masalah. Kalau tidak pesta. Ya, tapi kalau pesta ini jadi penularan dan sebagainya. Lalu kalau kawin lalu mau punya anak. Nah, waktu mau punya anak harus dibawa ke rumah sakit kan. Itu memungkinkan penularan di rumah sakit. Dan anak itu lahir dalam sikon yang sangat buruk waktu pandemi. Ini menurut saya bukan sesuatu yang bagus. Memang di sisi lain, saya tahu juga. Nah ini sudah pacaran lama. Pandemi ini kapan selesainya? 4-5 tahun? Nah kalau kawinnya ditunda 4-5 tahun sudah terlalu tua untuk kawin. Akhirnya banyak orang memaksakan kawin. Ya saya tidak berani menyalahkan atau membenarkan atau bagaimana. Tapi mikirlah 12 kali. Karena ini bisa sangat banyak problem yang ditimbulkan untuk kawin pada masa pandemi semacam demikian. Tahu-tahu keuangannya terpukul, berantakan, tahu-tahu kena COVID dan sebagainya. Jauh lebih baik ditunda, tidak peduli bagaimana, daripada kawin dalam keadaan seperti sekarang ini. Saya lanjutkan, saudara. Kita masuk dalam poin yang kedua ya. Jadi poin pertama tadi mereka kehabisan anggur. Sekarang Maria berkata kepada Yesus berkenaan dengan hal itu. Ayat 3b, Ibu Yesus berkata kepadanya mereka kehabisan anggur. Saudara, ada macam-macam penafsiran tentang kata-kata Maria kepada Yesus ini. Pertama, Gereja Roma Katolik menganggapnya sebagai dasar untuk menggunakan Maria sebagai pengantara dalam doa kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu dilihat dari mana, saudara. Mungkin kemantannya tidak minta kepada Yesus, tapi kemantannya jangan disebutkan juga minta kepada Maria. Jadi siapa yang jadikan Maria sebagai pengantara? Tidak ada. Jadi sama sekali tidak cocok sebetulnya. Tapi itulah ajaran mereka. Ini dasar untuk menggunakan Maria sebagai pengantara dalam doa kita pada Tuhan. Bertentangan dengan kita yang percaya Yesus itu satu-satunya pengantara. 1 Timotius 2:5. Dalam Bible Commentary berkata demikian. Di sana tidak ada apapun dalam permohonannya kepada anaknya untuk membenarkan argumentasi Roma Katolik untuk mendukung pengantaraan sang perawan Maria di surga. Karena satu, tidak bisa dianggap sebagai konsekuensi bahwa karena doa-doa dari orang-orang kudus dijawab di bumi, karena itu doa-doa dari orang-orang kudus yang sudah mati
akan didengarkan atau dijawab di surga. 2, teguran yang Tuhan kita berikan kepada ibunya tidak menguatkan argumentasi yang mendukung doa-doa kepada orang-orang kudus yang sudah mati. Kurang menurut saya. Yang jelas pengantinnya tidak berdoa kepada Maria, tidak ngomong apa-apa kepada Maria. Maria inisiatifnya sendiri ngomong kepada Yesus. Ya, jadi sama sekali tidak cocok sebetulnya. J.C. Ryle mengatakan demikian. Argumentasi yang orang-orang Katolik tarik dari ungkapan ini untuk mendukung pengantaran Sang Perawan Maria di surga untuk orang-orang berdosa. Dan sebagai konsekuensinya, keabsahan untuk berdoa kepadanya sama sekali tak berharga dan sangat tidak cocok. Ya, saya setuju mutlak, sangat tidak cocok. Merupakan suatu fakta yang sial bahwa permohonan ini satu-satunya yang kita pernah temukan ditujukan kepada Tuhan kita oleh Sang Perawan Maria, mendapatkan dengan segera darinya suatu teguran. Sial bagi orang Katoliknya sebetulnya. Ya, buat argumentasi itu sialnya satu-satunya Maria memohon kepada Yesus itu ada di sini. Dan ini mendapatkan teguran dari Yesus. Ya, mana bisa cocok sama argumentasi dia? Saya lanjutkan, saudara. Orang-orang harus ada dalam kesukaran yang besar untuk suatu argumentasi. Pada waktu mereka bisa beralasan dengan cara ini untuk membela doa dari orang-orang kudus yang telah mati. Jadi saudara, ajaran itu memang tidak ada dasar Alkitabnya. Pada waktu diserang, mereka kebingungan cari argumentasi untuk membalas gitu ya. Akhirnya terpaksa cari ayat-ayat yang tidak cocok pun diputar balikkan tidak karu-karuan untuk pembelaan. Jadi mereka dalam kesukaran yang sangat besar untuk suatu argumentasi. Pada waktu mereka bisa beralasan dengan cara ini untuk membela doa dari orang-orang kudus yang telah mati. Konyol ya. Orang-orang kudus mendoakan kita. Maria di surga mendoakan kita. Saya percaya Maria masuk surga. Sekalipun tidak dengan tubuh jasmaninya. Tapi dia masuk surga. Tapi apakah dia berdoa? Kan saya lanjutkan. B. Orang-orang Protestan pun memberikan macam-macam penafsiran tentang kata-kata Maria itu. Ini Calvin. Bisa diragukan jika ia mengharapkan atau meminta apapun dari anaknya. Karena ia belum melakukan mujizat apapun. Dan adalah mungkin bahwa tanpa mengharapkan pembetulan apapun dari jenis ini, ia menasihatinya untuk memberikan nasihat atau penguatan yang saleh, yang akan mencegah tamu-tamu untuk merasa tidak nyaman. Dan pada saat yang sama, mengurangi rasa malu dari pengantin laki-laki. Saya sebetulnya betul-betul heran bagaimana dalam bagian ini Calvin bisa memberikan tafsiran sejelek ini. Kalau ini masih ada masuk akalnya sedikit, sekalipun belum tentu benar. Tapi dengan kata-kata itu, dengan kata-kata Maria itu ya, menurut Calvin, Maria menasihati Yesus untuk memberikan nasihat atau penguatan yang saleh, yang akan mencegah tamu-tamu untuk merasa tidak nyaman. Dan pada saat yang sama, mengurangi rasa malu dari pengantin laki-laki. Lucu sekali ya, bisa menafsirkan seperti ini. Jadi Calvin yang disebut raja penafsir pun bukannya penafsir yang tanpa kekurangan, tanpa cacat celah, tanpa kesalahan. Dalam hal ini saya mutlak tidak setuju dengan kata-kata dia. Adalah mustahil kalau dengan kata-kata itu Maria cuma minta Yesus memberikan nasihat kepada tamu-tamu maupun kemanten dan sebagainya. Sekarang saya lanjutkan William Hendriksen. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sekarang dalam keadaan yang memalukan ini, pada waktu anggur habis atau kurang, Maria datang untuk menolong dengan suatu kata-kata singkat yang ditujukan kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Dari semua orang yang hadir, tak seorang pun mengenal lebih baik dari Maria. Siapa sesungguhnya Yesus itu dan tugas apa yang telah ditetapkan baginya. Bandingkan Lukas 1, 26, 38, ini seluruh pembicaraan malaikat Gabriel dengan Maria pada waktu Gabriel memberitakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan sebagainya. Ya.
Apakah ia menunjukkan suatu tingkat ketidaksabaran? Karena ia tidak segera melakukan sesuatu tentang keadaan yang memalukan pada saat itu. Tetapi perhatikan bahwa ia tidak dengan banyak kata-kata memberitahukannya apa yang harus dilakukan. Ia semata-mata menyebutkan kebutuhannya, tetapi petunjuk atau isyaratnya cukup jelas. Bahwa Maria mengharapkan satu mujizat kelihatannya pasti. Jadi kalau tadi Calvin itu berkata, sampai saat ini dia belum melakukan mujizat apapun. Yesusnya belum pernah melakukan mujizat. Ini kan disebut sebagai tanda pertama ya. Itu akan kita bahas belakangan. Jadi sebelum saat ini dia belum pernah melakukan mujizat. Bagaimana mungkin Maria bisa mengharapkan dia melakukan mujizat? Tapi argumentasi Calvin lagi di sini saya tidak bisa menerima. Jauh lebih bagus argumentasinya William Hendriksen dan beberapa penafsir yang lain. Memang belum pernah melakukan mujizat. Tapi Maria itu kenal Yesus itu siapa. Dari omongan malaikat Gabriel. Dan tugas apa yang ditetapkan baginya. Jadi tetap dia tahu ini anak Allah, dia tahu ini Mesias, mesti bisa melakukan mujizat. Jadi dia mengharapkan Yesus melakukan mujizat. Menurut Hendriksen, itu malah kelihatan pasti. Sekarang Leon Morris, dia tahu bahwa malaikat-malaikat telah berbicara tentang Yesus sebelum kelahirannya. Dan bahwa ia mengandungnya pada saat ia masih seorang perawan. Ia tahu bahwa seluruh cara hidupnya menunjukkan dia sebagai orang yang berbeda. Ia tahu singkatnya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan bukannya tidak mungkin bahwa sekarang ia mencoba untuk membuatnya untuk melakukan tindakan seperti itu. Sehingga akan menunjukkan dia kepada semua orang sebagai Mesias. Sebagaimana yang ia ketahui tentang dia. Jadi ini kurang lebih sama ya. Dia tahu segala sesuatu tentang Yesus. Bahkan ditambah dia tahu tentang seluruh cara hidupnya yang jelas akan berbeda dengan semua anak yang lain. Karena dia orang yang suci dari lahir sampai mati tidak pernah berbuat dosa. Sudah pasti berbeda. Anak lain diganggu malah dia tidak. Anak lain juga memaki-maki, meso-meso dia tidak. Dan macam-macam hal yang lain. Kesalehannya, kesuciannya itu membuat dia berbeda. Dan dia tahu singkatnya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan karena itu, sekarang dia mendesak dia untuk melakukan suatu mujizat, membuktikan, menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah Mesias. J.C. Ryle memberikan argumentasi yang saya kira lebih kuat lagi. Ya. Dia berkata demikian. Ibu Yesus berkata, titik-titik kehabisan anggur. Kalimat pendek ini telah menimbulkan bermacam-macam penafsiran yang aneh. Beberapa telah berpikir seperti Bagel bahwa Maria mengusulkan kepada Tuhan kita bahwa itu adalah waktu baginya dan murid-muridnya untuk pergi dan meninggalkan pesta untuk menjaga perasaan dari pengantin perempuan dan laki-laki dan untuk menghindari terbukanya kemiskinan mereka. Jadi ada ini memang betul-betul penafsiran yang sangat aneh bagi saya. Mereka nggak bisa anggur artinya mari kita pulang. Supaya mereka tidak malu. Konyol sekali, tidak masuk akal rasanya. Beberapa orang telah berpikir seperti Calvin bahwa ia berharap Tuhan kita memenuhi atau menyibukkan pikiran dari para tamu dengan pembicaraan yang berguna. Kan tadi Calvin memang mengatakan artinya menasihati gitu ya. Dan dengan demikian menyingkirkan perhatian mereka dari kekurangan anggur. Nah, saya juga tidak menerima Calvin. Sekarang pandangan yang lain jauh lebih masuk akal dan memungkinkan adalah gagasan bahwa Maria mengira bahwa Tuhan kita bisa dengan suatu cara menyuplai kekurangan anggur itu. Berapa pintar ya? Saya teruskan, saudara. Jauh lebih masuk akal dan memungkinkan adalah gagasan bahwa Maria mengira bahwa Tuhan kita bisa dengan suatu cara menyuplai kekurangan anggur itu. Ini jauh lebih masuk akal. Bagaimana itu akan dilakukan, ia tidak tahu. Di sana tidak ada dasar terkecil pun untuk menganggap
bahwa Tuhan kita pernah mengerjakan satu mujizat sampai pada saat ini. Tetapi adalah bodoh untuk menganggap bahwa Maria tidak mengingat dengan baik semua peristiwa yang bersifat mujizat tentang kelahiran Tuhan kita. Dan semua kata-kata yang diucapkan oleh malaikat Pak Gabriel berkenaan dengan dia. Kita tidak bisa meragukan bahwa sekalipun Tuhan kita telah menjalani kehidupan yang tenang di Nazaret selama 30 tahun dan tidak melakukan mujizat, ibunya pasti telah memperhatikan di dalam dia suatu kesempurnaan dari kata-kata dan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak seperti tingkah laku dari orang-orang biasa. Kita tidak bisa meragukan bahwa ia menyadari semua peristiwa dari beberapa minggu terakhir. Ini tambahkan lagi, ya. Dalam beberapa minggu terakhir ada baptisan Tuhan kita oleh Yohanes, proklamasi umum Yohanes tentang dia sebagai Mesias, dan pengumpulan di sekitar Yesus, suatu kumpulan kecil dari murid-murid. Mengingat semua hal ini, kita pasti tidak perlu heran bahwa pengharapan Maria sangat ditinggikan. Ia mencari anaknya dengan cepat untuk melakukan mujizat yang besar. Ia ada dalam pengharapan setiap hari bahwa ia akan membuktikan dia sebagai Mesias oleh tindakan yang hebat. Jadi bukan cuma melakukan mujizat ya, tapi dengan itu membuktikan dia sebagai Mesias. Dan di bawah perasaan-perasaan inilah ia datang dan berkata, mereka kehabisan anggur. Itu adalah seakan-akan ia berkata, pastilah saatnya sudah tiba untuk menyatakan dirimu sendiri. Tunjukkan kuasamu yang telah lama aku harapkan untuk engkau lakukan dengan menyediakan suatu suplai anggur. Jadi beberapa penafsir ini dengan Calvin dan saya lebih setuju mereka karena ada argumentasi-argumentasi yang Calvin saya rasa lupa menganalisa atau bagaimana sehingga dia memberikan tafsiran yang buruk bagi saya. Jadi kalau memang Maria mengatakan mereka kehabisan anggur, saya percaya dia bukan cuma mengharapkan mujizat sehingga Yesus bisa menyuplai anggur itu, tapi dengan itu menyatakan dirinya sebagai Mesias. Itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada kali-kali yang akan datang. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Jawaban Yesus kepada Maria. Ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ini saya bagi menjadi dua ya. Yang saat ini saya cuma membahas poin A saja. Nanti poin B-nya saya lanjutkan pada kali yang akan datang. Cara Yesus menyebut Maria, ini poin A. Ayat 4. Nah ini ruwetnya kalau kita menggunakan Alkitab bahasa Indonesia ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Nah ini pakai kata Ibu. Tapi kita bandingkan terjemahan yang lain ya. RSV, NIV, NASB, King James, New King James, maupun terjemahan hurufiahnya. Semuanya menyebutkan woman. Kalau mau terjemahkan hurufiah, perempuan. Bukan ibu dalam arti mama, tapi perempuan, woman. Ya, semua. Dan semua adalah bahasa Inggris tanpa kecuali dan memang sebutannya sebetulnya seperti itu. Sekarang saya akan bahas tentang poin pertama ini sebutan ibu. Poin A. Dari perbandingan terjemahan kita sudah melihat ya. Yesus sebetulnya bukan menyebut Maria ibu dalam arti kata mama. Tidak. Tapi dia menyebut perempuan. Mari kita lihat Yohanes 2 tadi ini ya. Kita baca ayat 3 sampai dengan ayat 5. Dalam bahasa kita. LAI ya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu di sini kata Yunaninya mater. Memang artinya mama. Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Ini bahasa Yunaninya gunai, perempuan. Saatku belum tiba. Tetapi Ibu, dalam Yunani mater, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi kalau dalam terjemahan NIV, di sini kan ada 3 kali kata ibu ya. 2
2 kali warna biru dan 1 kali warna merah. Yang warna biru, ibu ini dalam terjemahan NIV maupun Inggris yang lain adalah mother. Tapi yang warna merah ini dalam terjemahan NIV, woman. Memang sesuai dengan Yunaninya. Mater itu mother. Mother itu kan mirip ya. Lalu gunai atau gune itu sebetulnya perempuan. Jadi saudara, kalau Alkitab membicarakan, maka memang disebut ibu dalam arti kata mama. Ini Alkitab membicarakan. Ini juga Alkitab yang membicarakan. Tapi kalau Yesusnya berbicara kepada Maria, tidak pernah ada dalam Alkitab bagian manapun dia menyebut Maria sebagai mama atau kata Yunani mater. Tidak pernah. Dia sebut gunai, gune, ibu. Ya, jadi mater atau mother atau ibu atau mama, gunai atau gune itu woman atau perempuan. Memang Alkitab mengatakan Maria itu ibu atau mama atau mater dari Yesus. Tapi Yesusnya sendiri tidak pernah menyebutnya mater atau mama. Dia selalu menyebutnya perempuan. Saya bicara ini tentang catatan Alkitab di mana Yesus bicara kepada Maria. Dalam faktanya yang tidak tercatat waktu kecil dan sebagainya, apakah dia pernah sebut mama, saya tidak tahu. Tapi catatan Alkitab yang ada pada kita, kapanpun Yesus bicara kepada Maria, dia tidak pernah menyebutnya mama. Dia menyebutnya perempuan. Nah, F.F. Bruce ini memberikan komentar tentang terjemahan dari NEB yang ngawur ya, New English Bible. Dia mengatakan demikian. Pada waktu NEB membuatnya berkata, urusanmu ibu atau mama bukanlah urusanku. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, your concern mother is not mine. Jadi urusanmu ibu atau mama bukanlah urusanku. Nah, itu menyalah tafsirkan. Yang mana ibu atau mama itu adalah persis atau justru apa yang tidak ia gunakan untuk menyebutnya. Jika ia mencari pertolongannya sekarang, ia tidak boleh mencarinya berdasarkan hubungan ibu dan anak. Jadi kalau ada Alkitab bahasa Inggris yang menyebut ibu dalam arti kata mama, itu justru salah. Yang benar itu perempuan atau woman. Sekarang kita melihat poin B. Pandangan Calvin tentang sebutan gunai atau woman atau perempuan. Ini pasti merupakan satu teks yang patut diperhatikan. Karena mengapa ia menolak ibunya secara mutlak? Apa yang ia kabulkan dengan cuma-cuma setelah itu? Waktu itu kan kelihatannya nggak mau, tapi setelah itu dia melakukan mujizat. Berarti setelah itu dia melakukan. Tapi mengapa saat itu kok ditolak, bahkan rasanya kayak kasar gitu ya? Juga mengapa ia tidak puas dengan semata-mata suatu penolakan? Dan mengapa ia merendahkan dia pada tingkat perempuan biasa dan bahkan tidak merendahkan diri untuk menyebutnya ibu atau mama? Yesusnya tidak mau merendahkan dirinya nyebut Maria sebagai mama. Dia merendahkan Maria pada tingkat perempuan biasa dengan sebut gunai. Kata-kata Kristus ini secara terbuka dan secara jelas memperingatkan orang-orang untuk berhati-hati. Supaya jangan dengan peninggian yang terlalu tinggi yang muncul dari takyul, kehormatan, dari sebutan ibu kepada peranan Maria. Mereka memindahkan kepadanya apa yang secara eksklusif adalah milik Allah. Jadi kalau menurut Calvin, Kristus ini sudah melihat pada saat itu akan muncul gereja Katolik yang terlalu meninggikan Maria, bahkan mungkin juga gereja Ortodoks dan sebagainya. Dan mereka memindahkan kepada Maria apa yang secara eksklusif adalah milik Allah. Nanti kita melihat hal itu. Saya lanjutkan. Karena itu Kristus menyebut ibunya dengan cara ini untuk meletakkan suatu instruksi yang kekal dan bersifat umum kepada semua zaman.
Bahwa kemuliaan ilahinya tidak boleh dikaburkan oleh penghormatan yang berlebih-lebihan yang diberikan kepada ibunya. Ini yang masih ditekankan ya. Kita menghormati Maria, kalau saya ya, paling banyak seperti saya menghormati seorang rasul, tidak akan lebih dari itu. Maria memang orang saleh. Dia orang yang mau melayani Tuhan, sekalipun harus menderita segala macam hinaan dan fitnah, mengandung sebelum menikah dan sebagainya. Dia orang beriman, orang saleh, tapi dia bukan orang suci. Dan segala gelar-gelar yang kelebih-lebihan yang diberikan kepada dia, itu sama sekali tidak cocok. Jadi itu kelebih-lebihan yang harus dibuang. Kita bukannya merendahkan Maria, tapi meletakkan dia di tempat yang seharusnya. Katolik boleh dikatakan menyejajarkan kalau tidak melebih tinggikan Maria dibandingkan dengan Kristusnya sendiri. Jadi saudara, jadi kata-kata Calvin ini pandangan saya ya. Saya tidak menganggap Calvin mengatakan bahwa sebutan perempuan itu merupakan teguran. Kalau sebutan perempuannya itu bukan teguran ataupun sebutan yang tidak menghormat. Yang dia katakan dalam kutipan di atas ini adalah melakukan perbandingan. Perbandingan apa? Antara sebutan perempuan dan sebutan ibu atau mama. Sebutan perempuan itu sendiri bukan merendahkan. Tapi tetap beda dengan sebutan mama. Kenapa dia tidak sebut mama? Kenapa dia sebut perempuan? Itu yang diperbandingkan oleh Calvin. Dia bukan memaksudkan sebutan perempuan itu menghina. Jadi nanti ada penafsir yang menyalahkan Calvin dalam hal itu. Menurut saya tidak. Calvin tidak salah kalau dalam hal ini. Ini perbandingan yang diberikan. Sekarang Calvin lagi. Betapa menjadi penting atau perlunya peringatan ini. Sebagai akibat dari takhyul-takhyul yang kasar dan memalukan yang mengikuti belakangan. Diketahui dengan baik. Nah, perhatikan ini ya. Karena Maria telah disebut Ratu Surga. Kalau saya tidak salah, Mazmur 24 ya. Sebetulnya berlaku untuk Yesus, diterapkan untuk Maria. Lalu disebut juga pengharapan, kehidupan, dan keselamatan dari dunia. Dan singkatnya, tindakan liar dan kegilaan mereka berjalan atau maju begitu jauh. Sehingga mereka merampok atau menelanjangi Kristus dari jarahan kemenangannya. Dan meninggalkannya hampir telanjang. Karena semua yang punyanya Kristus diberikan kepada Maria. Jadi Calvin mengatakan Kristusnya dirampok, ditelanjangi, ditinggalkan hampir telanjang. Karena semua gelar-gelarnya dia berikan kepada Maria. Dan pada waktu kita mengecam hujatan yang menghina atau sangat tidak bisa diterima terhadap anak Allah itu, para pengikut Paus, Baptis itu para pengikut Paus, tapi bisa diartikan orang-orang Katolik. Ya. Menyebut kami jahat atau membahayakan dan iri hati. Dan lebih buruk lagi, mereka secara jahat memfitnah kami sebagai musuh-musuh yang mematikan bagi kehormatan dari Sang Perawan yang kudus. Seakan-akan ia tidak mempunyai semua kehormatan yang cocok baginya, kecuali ia dibuat menjadi seorang dewi, goddess ya. Atau seakan-akan merupakan suatu tindakan memperlakukan dia dengan hormat, untuk menghiasinya dengan gelar-gelar yang bersifat menghujat, dan menggantikan dia di tempat dari Kristus. Yesus yang meninggal, dia tempatkan di sana. Karena itu, para pengikut Paus atau orang-orang Katolik mempersembahkan suatu penghinaan yang menyedihkan kepada Maria. Pada waktu untuk atau supaya merusak bentuknya, mereka mengambil dari Allah apa yang merupakan miliknya. Karena itu adalah aneh dan tidak masuk akal. Kalau ada orang-orang Protestan, apalagi hamba Tuhan mengaku reform, yang dalam tanda petik berdamai dengan Katolik. Katolik tidak apa-apa lah, tidak sesat dan sebagainya. Menurut saya, saudara, itu sama dengan menganulir seluruh reformasi. Bandingkan kata-kata orang itu dengan kata-kata Calvin, Luther, dan sebagainya tentang Katolik. Ya, sama sekali berbeda, berarti ya reformasinya dianulir kalau seperti itu. Saya tidak berdamai dengan Katolik, bukan dalam arti saya benci orang Katolik. Tapi teologi kita dengan teologi mereka berbeda langit dengan bumi. Jadi dikatakan mereka ajaran benar atau tidak sesat dan sebagainya. Ini menurut saya merupakan suatu kegilaan. Konsekuensi.
Sebutan perempuan bukanlah sebutan yang tidak hormat. J.C. Ryle mengatakan demikian. Ayat yang menarik ini secara wajar telah menarik perhatian yang besar. Dalam menafsirkannya adalah sangat penting untuk menghindari ekstrim-ekstrim ke dalam mana sebagian orang Protestan dan hampir semua penulis Roma Katolik telah jatuh dalam penafsiran-penafsiran mereka. Pada satu sisi kita tidak boleh memberikan penekanan yang terlalu besar pada ungkapan perempuan. Pastilah merupakan satu kesalahan untuk menganggap. Seperti Calvin. Nah ini dia contohkan Calvin katanya anggap itu kasar ya. Dan orang-orang lain mengusulkan bahwa ungkapan itu memberikan teguran apapun. Atau dengan cara apapun tidak konsisten dengan rasa hormat. Ungkapan yang persis sama digunakan oleh Tuhan kita. Pada waktu ia bicara pada ibunya untuk terakhir kalinya disalib. Dan dengan penuh kasih menyerahkannya pada pemeliharaan Yohanes. Ia berkata, perempuan, terjemahan kita ibunya. Tapi mestinya perempuan. Lihatlah anakmu. Anakmu ini Yohanes. Ya, disuruh lihat pada Yohanes dan Yohanes lihat pada. Jadi Maria diserahkan pada pemeliharaan Yohanes dalam Yohanes 19 ayat yang ke-26. Ya saudara, menurut saya Calvin tidak memaksudkan kata perempuan itu sebagai teguran atau kasar. Tapi seluruh kalimat perempuan, apa urusanmu dengan aku? Lah itu yang merupakan suatu teguran. Itu yang saya baca dari buku tafsiran Calvin. Jadi menurut saya J.C. Ryle menyalahkan Calvin dalam hal ini tidak benar. Karena mari kita lihat ayat yang dia berikan sebagai referensi. Yohanes 19 ayat 26 ini ketika Yesus ada di atas kayu salib dan ibunya ada di bawah melihat dia. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu. Laki-laki saudara ini ada 2 kali kata ibu yang saya beri warna biru. Dan 1 kali kata ibu yang berwarna merah. Yang 2 kali ini Alkitab menceritakan Yesus dengan ibunya. Maka disebut ibu dengan kata Yunani mater. Betul-betul ibu atau mother atau mama. Tapi kata yang ketiga ini Yesus menunjukkan sebutan ini kepada Maria. Ini lagi-lagi menggunakan kata Yunani gunai yang artinya woman atau perempuan. Dia tidak pernah sebut Maria dengan sebutan mater atau mother atau ibu dalam arti mama. Selalu sebut perempuan. Tapi kalau Alkitab menceritakan, Alkitab sebut memang ibu. Jadi kita bukan menyangkal bahwa Maria itu ibu dari manusia Yesus, tentu ya. Ya, tetapi Yesusnya tidak pernah sebut dia ibu, selalu sebut perempuan. Ya, sebutan ibu dalam terjemahan Indonesia itu salah semua kalau Yesus nyebut Maria ibu. Mestinya woman. Albert Barnes itu adalah istilah yang sama dengan mana ia dengan lembut menyebut Maria Magdalena, bukan Maria ibu Yesus ya. Maria Magdalena setelah kebangkitannya. Yohanes 20:15 dan ibunya pada waktu ia ada di kayu disalib. Yohanes 19:26 sudah kita lihat tadi. Bandingkan juga Matius 15:28, Yohanes 4:21 dan 1 Korintus 7:16. Kita lihat ayat-ayat yang diberikan oleh Barnes ya. Yohanes 20:15 ini Maria Magdalena. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" dan sebagainya. Ini juga pakai kata woman. Jadi ini bukan kata-kata kasar. Ada apa dia kasar sama Maria Magdalena? Tidak ada pentingnya. Lalu juga Matius 15:28, perempuan Kanaan yang berdoa dengan tekun sekalipun dikatakan anjing dan sebagainya itu ya. Hai ibu besar imanmu. Kata ibu juga menggunakan kata Yunani gunai atau woman. Dia bukan menghina atau berkata kasar dan sebagainya karena dia berkata besar imanmu dan sebagainya dan dia kabulkan permintaannya. Kalau 7:16 diterjemahkan berbeda. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai perempuan mestinya ya. Tapi diterjemahkan sesuai konteks, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Sebetulnya terjemahannya juga woman. Jadi dari kata-kata ini memang jelas, Pak. Penyebutan woman ini memang tidak kasar. Bukan kasar sama sekali. Tapi tetap beda dengan mama. Dalam Barclay berkata, kata perempuan atau gunai juga cenderung untuk membingungkan.
Itu kedengarannya bagi kita sangat kasar dan tidak sopan. Memang ya. Kalau kita nyebut orang sebagai perempuan di sini ataupun di barat sebut woman, itu rasanya kasar ya. Tetapi itu ada kata yang sama yang Yesus gunakan di salib untuk menyebut Maria pada waktu dia menyerahkan dia pada pemeliharaan Yohanes. Yohanes 19 ayat 26. Lalu Barclay memberikan contoh dari hal-hal di luar Alkitab. Dalam Homer itu adalah gelar atau sebutan dengan mana Odysseus menyebut Penelope istrinya yang dicintainya. Istri yang dicintai disebut woman. Gelar bukan sebutan kasar. Itu adalah gelar atau sebutan dengan mana Agustus, Kaisar Roma, menyebut Cleopatra, Ratu Mesir yang termasyhur. Pasti bukan dengan maksud kasar. Ratu yang termasyhur yang dipanggil itu. Jauh dari suatu cara penyebutan yang kasar dan tidak sopan. Itu adalah suatu gelar atau sebutan kehormatan. Coba tetap Calvin membedakan. Ya, bandingkan antara sebutan woman dan mama. Biarpun ini tidak kasar, ini bukannya tidak sopan, bukannya kasar, dan ini bahkan menghormat, tapi tetap beda dengan menyebut mama. Nah, Barclay melanjutkan, kita tidak mempunyai cara bicara dalam bahasa Inggris yang secara tepat menerjemahkannya. Tetapi adalah lebih baik untuk menerjemahkannya lady. Yang setidaknya memberi kesopanan di dalamnya. Lady itu yang terjemahan yang diusulkan. Kalau orang di depan ngomong kepada penonton ya, ladies and gentlemen, nah itu jelas sebutan yang menghormat. Dia tidak mengatakan woman, tapi atau women ya, tapi ladies, sebutan jamak ya, lady bentuk tunggalnya. Jadi itu lebih menunjukkan kesopanan di dalamnya. Jadi kalau Barclay lebih setuju diterjemahkan bukan woman, tapi diterjemahkan lady itu yang paling cocok. Tapi yang persis sama dalam bahasa Inggris itu tidak ada kata dia. Sekarang poin D. Sekalipun demikian, itu merupakan suatu sebutan yang sangat tidak lazim. Perhatikan ini. Itu menghormat. Tapi itu sebutan yang sangat tidak lazim. Anak sebut mamanya dengan sebutan woman atau gunai. Itu aneh. Dan pasti ada maksud tertentu di dalamnya. Leon Morris berkata demikian. Penyebutan Yesus kepadanya perempuan dalam bahasa Yunani tidaklah sedingin atau tidak berperasaan seperti dalam bahasa Inggris. Ya, Yunani dan Inggrisnya diterjemahkan begitu tidak cocok. Kalau dalam Yunani tidak dingin, bukannya tidak berperasaan gitu ya, tidak. Ia menggunakannya sebagai contoh dalam saat-saat terakhirnya pada waktu ia tergantung di salib dan dengan lembut menyerahkannya pada pemeliharaan dari murid yang dikasihnya. Yohanes 19 ayat 26. Kata panggilan ini adalah suatu istilah dari hormat dan kasih. LS ini namanya kamus ya. Tapi kita harus mencamkan bahwa itu adalah sangat tidak umum untuk mendapatinya pada waktu seorang anak menyebut ibunya. Ini kan ya. Anak sebut ibunya Gunai itu sangat-sangat tidak umum. Di sana kelihatannya tidak ada contoh tentang penggunaan ini dikutip selain dari contoh-contoh dalam Injil ini. Itu bukanlah praktek Ibrani maupun Yunani. Bahwa Yesus menyebut Maria perempuan dan bukan ibu atau mama, mungkin menunjukkan bahwa di sana ada suatu hubungan yang baru di antara mereka pada waktu yang memasuki pelayanan umumnya. Jadi, biarpun itu bukan kasar, tapi itu tidak umum. Tidak ada contoh seperti itu dalam Injil, dalam seluruh Alkitab. Itu bukan praktek orang Ibrani, Yahudi, ataupun Yunani. Dan pasti punya tujuan. Nah, ini dia tebak tujuannya ini. Bahwa Yesus sebut Maria perempuan, bukan mama. Mungkin menunjukkan di sana ada suatu hubungan yang baru di antara mereka pada waktu yang memasuki pelayanan umumnya. Ini secara implisit dulunya dia sebut mama. Tapi kita tidak tahu benar atau tidak. Sekarang Lansky. Dia tidak mengatakan ibu atau mama, tapi perempuan. Karena sekalipun Maria akan selamanya tetap adalah ibu atau mamanya. Dalam panggilannya, Yesus tidak mengenal ibu atau mama atau keluarga duniawi.
Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat dari mereka maupun dari semua orang. Hubungan duniawi yang umum ditelan dalam hubungan ilahi. Matius 12, 46 sampai dengan 50. Perhatikan ya. Tidak ada hubungan duniawi disingkirkan sama dia. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dari mereka maupun dari semua orang. Hubungan dunia yang umum ditelan dalam hubungan ilahi. Mari kita lihat ayat ini. Matius 12, 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Semua kata ibu dalam teks ini berasal dari kata Yunani mater, betul-betul mama. Tapi ingat ya, dia kata-kata ini dia tidak menunjukkan kepada Maria. Dan dia mengatakan siapa ibuku dan sebagainya ini dalam arti berbeda. Ya, keluarga rohani. Keluarga rohani adalah siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dia saudaraku laki-laki, dia saudaraku perempuan, dia ibuku. Keluarga rohani. Ya, semua meter dalam teks ini. Kalau William Harrison, pada waktu Tuhan berkata perempuan, ia tidak terlibat dalam kekasaran atau ketidaksopanan. Sebaliknya adalah sangat baik darinya untuk menekankan oleh penggunaan kata ini bahwa Maria tidak boleh lebih lama berpikir tentang dia sebagai semata-mata anaknya. Maria harus mulai melihat kepada Yesus sebagai Tuhannya. Maria selama ini melihat dia sebagai anaknya, melihat Yesus sebagai anaknya. Tidak boleh lebih lama lagi. Maria harus mulai melihat kepada Yesus sebagai Tuhannya. Kalau saudara selama ini melihat Yesus sebagai apa? Sekedar nabi? Sekedar orang baik, orang saleh? Maria saja tidak boleh melihat dia sebagai semata-mata anaknya. Harus melihat dia sebagai Tuhannya. Demikian juga dengan saudara. Lebih rendah dari Tuhan atau Allah dalam arti kata setinggi-tingginya, itu sesat. Kita tidak percaya dia Allah kecil. Tuhan. Apalagi malaikat. Apalagi cuma orang baik atau nabi. Kita tidak percaya itu. Kita percaya dia sebagai Tuhan dan Allah dalam arti kata setinggi-tingginya. Saya lanjutkan William Hendriksen. Ia, yaitu Maria, tidak sepenuhnya menyadari bahwa hubungan ibu atau mama dan anak akan digantikan dengan hubungan orang percaya dan juru selamat. Saudara, kalau ini berlaku untuk Maria, Maria ini mamanya, saudara. Kalau seandainya ada orang yang tidak butuh juru selamat, itu mestinya adalah Maria. Kalau ada. Tapi saya percaya tidak ada. Maria itu mamanya. Tapi hubungan mama dan anak harus digantikan dengan hubungan orang percaya dan juru selamatnya. Kalau Maria saja seperti itu, apalagi kita. Sudah kata percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Allah dalam arti kata setinggi-tingginya. Sekarang Bible Commentary, lebih lagi atau selanjutnya, hubungan pada saat ini antara Tuhan kita dan ibunya harus mulai berubah secara bertahap ke dalam sesuatu yang lebih rohani. Adalah tidak mungkin bahwa ia harus ditahan olehnya, oleh hubungan ibu anak itu. Ya. Hubungannya harus pada hubungan rohani. Hubungan jasmani ibu anak tidak boleh menahan. Sekarang mari kita lihat teks ini ya. Matius 22, 41, 46. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh
dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Ini sebutan tuannya 2 kali yang warna hijau ini ya. Dalam terjemahan dari King James, RSV, NIV, NASB adalah Lord. Tuhan. Tanpa katanya. Ya. Tuhan. Jadi saudara, Yesus itu anak Daud. Berarti Daud nenek moyangnya. Tapi Daud kok menyebut dia Tuhan. H.P. Leden mengatakan atau mengomentari bagian ini dengan kata-kata seperti ini. Anak Daud adalah Tuhan dari Daud. Anak Tuhan adalah Tuhan dari Daud. Ya. Daud menggambarkan keturunannya yang agung, Mesias, sebagai Tuhannya. Mazmur 110 ayat 1. Ia adalah keturunan dari Daud. Orang-orang Farisi mengetahui kebenaran itu, tetapi ia juga adalah Tuhan dari Daud. Bagaimana ia bisa adalah keduanya? Jika ia hanya manusia semata-mata, manusia tok, tanpa Allah, bagaimana bisa? Hanya kepercayaan dari orang-orang Kristen yang bisa menjawab pertanyaan yang ditujukan oleh Tuhan kita kepada orang-orang Farisi. Nah, sekarang ini penjelasannya. Anak dari Daud adalah Tuhan dari Daud karena ia adalah Allah. Tuhan dari Daud adalah anak dari Daud karena ia adalah Allah yang berinkarnasi atau menjadi manusia. Dia adalah Allah dan manusia. Karena itu hubungannya dengan Daud itu ada semacam hubungan dualisme. Dia juga anak, berarti Daud nenek moyang. Tapi dia juga adalah Tuhan, berarti Daud itu hambanya dia. Mari kita lihat ayat yang dijadikan referensi ya. Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku ini lagi-lagi salah ya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, terjemahan Tuanku ini dalam King James, NIV, NASB adalah my Lord. Tuhanku. Dan saudara, ada hubungan dualisme antara Yesus dengan Daud. Saudara sama saudara, Yesus dengan Abraham dan sebagainya, semua seperti itu. Dan juga tentu saja Yesus dengan Maria juga ada hubungan dualisme. Yesus memang adalah anak dari Maria. Dia ditinjau sebagai manusia. Maria adalah ibu dari Yesus. Seandainya Yesus sebut ibu juga tidak salah. Karena sebagai manusia dia memang anak dari Maria. Tapi pada saat yang sama, Yesus adalah Tuhan dan Allah dalam arti kata setinggi-tingginya, juga juru selamat. Sehingga Maria dalam hubungan seperti itu dengan Yesus, dia adalah hamba atau budak. Katolik pasti ngamuk dengar ini. Saya tidak peduli. Memang dia budak. Kalau Yesus ditinjau sebagai Tuhan dan Allah. Maria hamba. Dan Maria yang harus tunduk pada Yesus dan bukan sebaliknya. Juga Yesus juru selamat. Maria adalah orang berdosa atau orang percaya. Yang percaya Yesus sebagai juru selamatnya. Kalau dia bukan orang berdosa, lelah. Buat apa dia juru selamat? Bahwa dia harus punya Yesus sebagai juru selamat, dia jelas orang berdosa. Kalau Maria saja yang adalah ibu atau mama dari Yesus harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Apalagi kita, apalagi saudara siapapun saudara adanya. Saya tidak peduli saudara orang kaya, saya tidak peduli saudara orang yang punya jabatan tinggi. Saya tidak peduli saudara dianggap apa oleh orang-orang yang lain sebagai dewa atau bagaimana. Begitu diperhadapkan dengan Yesus, saudara harus percaya dia sebagai Tuhan dan Allah. Berarti saudara budak atau hamba. Juga sebagai juru selamat.
dan sebagai orang percaya atau orang yang berdosa, yang beriman kepada Kristus sebagai juru selamat, itu harus ada. Kalau tidak, saudara akan pergi ke neraka selama-lamanya. Saudara, hubungan dualisme itu memang banyak ya. Kalau misalnya saudara adalah seorang pendeta, lalu di gereja saudara adalah ada papa saudara atau mama saudara, maka hubungan ini terjadi hubungan dualisme. Saudara adalah anak mereka. Mereka adalah papa mama saudara. Tapi ditinjau dari sudut gereja nih, saudara pendeta, mereka jemaat. Ini hubungan dualisme. Demikian juga antara Maria dengan Yesus dan antara Daud dengan Yesus. Saudara, jangan pernah anggap Yesus hanya sekedar manusia, hanya sekedar nabi. Sekalipun dia memang betul adalah manusia, betul adalah nabi, betul adalah orang yang saleh, orang yang suci murni tanpa dosa. Tapi hanya percaya itu tidak menyelamatkan saudara. Dia harus adalah Tuhan dan Allah bagi saudara. Juru selamat pribadi saudara. Baru itu bisa menyelamatkan saudara. Sudahkah percaya? Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman dan mendapatkan banyak penjelasan tentang tradisi pesta pada saat itu dan sebagainya. Dan juga mendapatkan penerapannya bahwa Tuhan mengizinkan problem bagi kami. Supaya kami datang kepada Engkau. Siapapun yang dalam masa pandemi ini tidak lebih banyak datang kepada Engkau. Tuhan sadarkan dan tolong. Jangan biarkan kami putus asa bahkan menjauhi Engkau. Tapi tolong dalam problem yang terberat, dalam problem yang kelihatannya sudah menghancurkan kami. Kami percaya akan kasih-Mu, kuasa-Mu. Dan kami justru datang lebih banyak, lebih sering, lebih sungguh-sungguh dalam doa kepada-Mu. Dan tolong supaya problem kami bisa Engkau tangani sedemikian rupa. Dengan cara yang sesuai kehendak-Mu. Dengan cara yang baik. Sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Dan kami tidak perlu menggerutu, marah, dan sebagainya. Dan berkenaan dengan sebutan Yesus kepada Maria dan sebagainya, kami belajar Tuhan bahwa ada hubungan dualisme. Kalau Maria yang adalah ibu dari Yesus saja membutuhkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat. Apalagi kami. Siapapun dari kami yang belum percaya, tolong kami percaya dan diselamatkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa.